Ini adalah Andriansyah, usianya 22 tahun. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, jenis profesi yang biasanya tak tercantum dalam KTP. Tugasnya beragam. Pagi-pagi beres-beres dapur, cuci mobil, depan cuci mobil. Terus habis itu nyapu, ngepel, sama nyuci, jemur pakaian. Udah gitu istirahat, terus sekitar jam 4-an mulai nyetrika. Udah nyetrika, beres-beres lagi di halaman, nyapuin halaman. Udah gitu beresin dapur, tata meja makan, nyiapin makan malam. Udah gitu beresin meja makan lagi, dapur. Udah gitu nunggu yang pulang ngantor, nungguin bukain pagar gitu. Ini tahun ketiga bagi Andriansyah. Dulu profesi ini disebut pembantu rumah tangga, bahkan babu. Tapi sekarang pekerjaan ini diakui sebagai profesi, sehingga disebut pekerja rumah tangga. Layaknya pekerja, para pembantu rumah tangga memiliki kontrak kerja yang memuat hak dan kewajiban. Mengatur upah, jam kerja, cakupan kerja, hak libur, bahkan cuti dan jaminan kesehatan. Bos yang di tempat kerjaku tuh udah udah seperti keluarga aja gitu. Jadi nggak usah yang pakai kontrak-kontrak kerjaan seperti itu. Hubungan profesional telah menjadi personal. Widyoko Sumantri, sang majikan, adalah bagian dari jutaan kepala keluarga yang telah menjalani ikatan kerja berdasarkan kebiasaan yang turun-temurun. Setuju, tapi jangan terlalu complicated. Karena sekarang kita sendiri dari zaman dahulu sampai sekarang tuh kita sudah melakukan itu. Walaupun mungkin tanpa kontrak. Tunjangan ada, lebaran ada, cuti ada. Andri dan Widyoko mungkin punya hubungan harmonis. Namun kondisi ini tak terjadi di semua keluarga. Setidaknya itu yang dicatat Jala PRT, sebuah jaringan nasional advokasi pekerja rumah tangga. Berdiri sejak 1994 di Yogyakarta, Jala PRT kini berkawan dengan 44 organisasi. Tahun 2012 terdapat 327 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Setahun kemudian jumlahnya menjadi 336 kasus. Ini hanya angka yang kejadiannya dilaporkan. Adapun yang disebut kekerasan jenisnya macam-macam. Mulai dari pemukulan, bentakan, larangan berkomunikasi, penyekapan, hingga pemerkosaan. Juga hal-hal yang kerap tak disadari para majikan, yakni eksploitasi cakupan kerja dan jam kerja. Ya, seringkali kasus-kasus kekerasan yang ekstrim itu menyeruak ketika PRT sudah dalam keadaan situasi yang ekstrim, terluka parah, bahkan hampir meninggal atau sudah meninggal. Ini baru terlihat. Padahal sebenarnya masyarakat sudah melihat fenomena gejala-gejala itu di sekitar lingkungannya.
Mana saudara kita Sartina akan dipancung 14 hari lagi kawan-kawan. Tapi di mana negara kita kawan-kawan? Sekali lagi negara kita abai terhadap buruh migran Indonesia kawan-kawan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sama sekali tak mengatur dan melindungi para pekerja rumah tangga. Padahal jumlah mereka signifikan. Ironisnya, posisi tawar mereka lebih lemah dari kelompok pekerja lain yang sanggup mengorganisasi diri dan memiliki aturan yang lebih jelas meski belum memuaskan. Buruh bukan robot. Karena tidak ada perlindungan ini, maka kita melihat juga bahwa kan bekerja ini kan bekerja tanpa standar yang normatif, artinya tidak ada batasan-batasan. Kan Kak, semua situasi kerjanya tergantung pada kebaikan hati majikan. Sebenarnya ada rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang tengah disiapkan Dewan Perwakilan Rakyat. Nyatanya sampai sekarang satu yang kita dapati realitasnya di DPR, undang-undang ini macet di Baleg dan menghadapi penolakan-penolakan dari anggota DPR yang lebih mewujudkan dirinya sebagai majikan daripada sebagai wakil rakyat. Bagaimanapun juga di pemerintah para pejabat, para menteri, dan ini adalah mereka juga para majikan. Jadi ini yang kita menghadapi beteng besar ya, tembok yang artinya tembok itu adalah mereka sendiri gitu. Indikator kemiskinan yang lebih jelas. RUU Pekerja Rumah Tangga sejatinya masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas di DPR sejak tahun 2010. Namun hingga kini belum selesai. Padahal untuk membahas RUU Perlindungan PRT ini, anggota Dewan melakukan studi banding hingga ke Argentina dan Afrika Selatan pada Agustus dan September 2012 lalu. Dan harusnya DPR, Komisi 9 dan Baleg mempertanggungjawabkan anggaran yang dipakai tersebut dengan lahirnya satu undang-undang yang berkualitas. Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga bukanlah satu-satunya. Ada juga rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Luar Negeri yang sudah dibahas sejak tahun 2010. Kalau undang-undang ini bisa diselesaikan dalam periode sekarang, itu akan melengkapi sebenarnya atau akan menambah kuat semangat untuk perlindungan buruh migran. Ada juga rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ibadah Haji yang sudah dibahas sejak tahun 2011. Lalu RUU Hak-Hak Hukum Adat dan RUU tentang penyandang cacat. Rancangan undang-undang tersebut adalah bagian dari 160 RUU yang menjadi utang DPR periode 2009-2014. Sejak dilantik 1 Oktober 2009, DPR periode ini mempunyai target menyelesaikan 247 undang-undang. Namun hingga akhir 2013, yang berhasil disahkan hanya 87 undang-undang. Itu sudah termasuk Undang-Undang APBN, ratifikasi perjanjian internasional, atau Undang-Undang Pemekaran Wilayah yang pasal per pasalnya nyaris sudah baku. Ini tidak sesuai dengan Undang Dasar 45 pasal 33 yang bunyinya bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Berantakan. Rusak, Korupsi. Gedungnya aja yang bagus. Rusak. kurang maju. Perbaikilah. Kalau aku sebut kata DPR, apa yang Bapak tangkap? Satu kata aja tentang DPR. Nah, lihat ke sini Pak, lihat ke kamera. Gak ngerti ya.
akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. DPR periode ini adalah DPR hasil pemilu tahun 2009 yang dilantik tanggal 1 Oktober 2009. DPR mempunyai 3 fungsi, yakni fungsi legislasi atau membuat undang-undang, fungsi penyusunan anggaran, dan menjalankan fungsi mengawasi pemerintah. Fungsi legislasi adalah fungsi yang paling terukur untuk menilai kinerja DPR, yakni apakah jumlah dan kualitas undang-undang yang dihasilkan sesuai target dan harapan masyarakat. Dari 247 target rancangan undang-undang, hanya 87 yang bisa menjadi undang-undang atau sekitar 35%. Itu sudah termasuk undang-undang APBN, perjanjian internasional, dan pemekaran wilayah yang pasal per pasalnya nyaris sudah baku. Memang tidak mudah membuat undang-undang. Secara singkat, beginilah proses membuatnya. Semua dimulai dari Prolegnas atau Program Legislasi Nasional yang menetapkan target undang-undang sesuai kebutuhan zaman dan kehidupan masyarakat. Setelah itu, mulai disusun naskah-naskah akademik yang menjadi rancangan undang-undang baik oleh DPR maupun pemerintah. Setelahnya, naskah-naskah tersebut akan masuk proses harmonisasi oleh Badan Legislasi atau BALEK agar tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan ratusan undang-undang lain. Hasil harmonisasi BALEK kemudian dibawa ke sidang paripurna untuk disetujui menjadi rancangan undang-undang. RUU inilah yang akan dibahas di rapat-rapat komisi bersama pemerintah. Setelah jadi, barulah disetujui dan ditetapkan dalam sidang paripurna. Proses berjenjang inilah yang barangkali membuat 560 anggota DPR periode ini hanya sanggup menyelesaikan 35% undang-undang. Meski DPR periode sebelumnya memiliki rapor yang lebih baik, yakni menyelesaikan 57% dari target kerja. Karena undang-undang kalau pembahasan itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran pemerintah. Banyak kasus di mana pemerintah sudah dijadwalkan tapi tidak hadir, maka kemudian tertunda, dan itu bukan sekali dua kali, terus gitu. Nah itu juga menjadi penyebab gitu. Nah itu mungkin dua hal itu ya, jadi dari masalah kerumitan undang-undangnya itu sendiri, dan yang kedua adalah ya tingkat optimalitas tim. Rata-rata setiap tahun mereka itu berkeinginan untuk bisa mengesahkan sampai dengan sekitar 70 sampai 80 undang-undang rencananya. Tetapi kenyataannya rata-rata hanya 20%, 20 undang-undang hanya sekitar 30%. Maka ini yang menjadi kekhawatiran dan sekaligus kekecewaan anggota dan pimpinan. Saya salah satu pimpinan tentunya juga bertanggung jawab terhadap hal itu. Harus ada yang dievaluasi, harus ada yang diperbaiki. Caranya adalah untuk ke depan, seyogyanya DPR tidak masuk pada wilayah yang terlalu teknis. Menurut Indonesia Budget Center, DPR periode 2009-2014 mengalokasikan hingga 2 triliun rupiah untuk membuat 200-an undang-undang. Setiap tahun, anggarannya berubah-ubah sesuai target undang-undang yang akan dibuat. Jika di rata-rata, satu undang-undang membutuhkan dana hingga 8,1 miliar rupiah di luar gaji anggota. Anggaran cukup yang sudah siap dan tersedia biasanya merangsang semangat kerja. Tapi Lukman Hakim Musni bersikap sebaliknya. Semangatnya sebagai guru di SD Kebon Manggis, Jakarta Timur, tak lekang oleh urusan anggaran. Ya karena melihat seorang guru itu kayaknya benar-benar luar biasa lah. Seorang guru itu pengabdian, yang pertama pengabdian. Kita mengabdi di masyarakat, ya anak bangsa, kemudian juga sekaligus kita mengabdi kepada bangsa. Sebagai guru honorer, Musni menerima Rp300.000 per bulan. Kira-kira 1/6 dari upah minimum di Jakarta. Saya sendiri juga prihatin dengan apa yang telah terjadi seperti DPR ketika bersidang. Padahal bersidang itu nggak tiap hari ya. Kalau saya kan istilahnya bekerja tiap hari gitu kan. Ya, DPR hanya bersidang saat-saat tertentu aja gitu kan. Tapi kenapa kadang-kadang saya ketika melihat berita itu ada yang tertidur ya kan, kadang juga masih ada yang absen, sedangkan
apa yang diamanahkan masyarakat terhadap beliau itu kan ditunggu. Tentu produksi undang-undang yang hanya 35% dari target tak dapat dinilai baik atau buruk begitu saja. Kualitas atau mutu sebuah undang-undang tetap jauh lebih penting dari jumlah yang dihasilkan. Sebab, bagaimanapun, DPR bukan pabrik. Maka mutu sebuah undang-undang bisa dilihat dari puas tidaknya masyarakat. Dan salah satu cara untuk mengukurnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Dari 87 undang-undang yang dihasilkan DPR periode ini, 49 diantaranya adalah hasil legislasi murni. Dari 49 undang-undang tersebut, hampir separuhnya atau 22 undang-undang digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai pihak. Maka kini ada dua alat ukur kinerja DPR, kualitas dan kuantitas. Jika gugatan atau judicial review sebuah undang-undang dikabulkan MK, otomatis undang-undang itu tidak berlaku dan DPR harus membahas ulang. Banyaknya undang-undang yang diajukan judicial review diakui Wakil Ketua DPR Muhammad Sohibul Iman sebagai bukti produk legislasi DPR yang kualitasnya kurang baik. Maka sesungguhnya harus menjadi kesadaran bersama juga seluruh anggota DPR dan pemerintah bahwa kita tidak bisa menyusun undang-undang itu asal-asalan. Nah, di titik ini kami akui bahwa dengan kasus-kasus di judicial review itu, maka berarti bahwa banyak undang-undang yang dihasilkan DPR ya memang kualitasnya masih kurang baik gitu, seperti itu. Salah seorang yang turut menggugat lahirnya sebuah undang-undang adalah Amin Jalalen, seorang petani penggarap lahan asal Cikamurang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Amin menggugat Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atau Undang-Undang Perlintan yang baru disahkan pada Juli 2013. Tak seperti namanya, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini justru membuat Amin harus membayar sewa lahan kepada negara tanpa ada harapan tanah-tanah ini dapat dimiliki suatu hari. Setelah saya menggarap sendiri di lahan Citayam ini, ternyata di sini itu ada lahan luas yang kurang bermanfaat, ada tanaman tegakan jati juga ada 1-2. Artinya kalau dibiarkan itu kan sayang. Jadi terpaksa saya menggarap lahan di Citayam. Kemudian pada saat itu saya diundang untuk jadi kesaksian di MK atau Mahkamah Konstitusi. Saya sempat mengatakan bahwa undang-undang Perlintan sekarang yang kaitannya dengan tanah negara yang sudah jadi digarap oleh petani kemudian diundangkan dengan hak guna garap dengan sistem sewa, saya katakan itu jahat. Kenapa saya katakan jahat? Karena ini tidak sesuai dengan Undang Dasar 45 pasal 33 yang bunyinya bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Setelah bel sekolah berbunyi, ruang-ruang kelas di SD Kebon Manggis, Jakarta Timur ini segera penuh terisi.
Di ruang kelas 5, pelajaran pun segera dimulai. Guru Musni ada di sini. Sisi AB dengan panjangnya sisi AC ini sah. Ya itu sudah, artinya sudah budaya itu udah ada ya. Ya kalau di sekolah ini kan kita budayakan memang adab santun, ya kan, bersalaman, ya. Kalau misalkan sama adik kelas memanggilnya adik, kalau kakak kelas memanggilnya kakak, seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya manggil nama-nama langsung, itu nggak ada. BC AC ini sama panjang. Sebagai pendidik, tugas terbesar guru Musni adalah mengajarkan etika dan kejujuran kepada anak didiknya, termasuk untuk tidak membolos. Kursi-kursi kosong inilah barangkali biang penyebab mengapa target undang-undang yang diselesaikan DPR hanya 35%. Juga biang keladi mengapa hampir separuh dari undang-undang yang dapat diselesaikan itu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2013 saja, dari 560 anggota DPR, tingkat kehadirannya hanya sekitar 55 hingga 60%. Terutama karena sidang-sidang ini tengah membahas agenda-agenda yang terkait hajat hidup masyarakat. Sebut saja saat pembahasan rancangan undang-undang hak hukum masyarakat adat yang tidak dihadiri 230 anggota. Rancangan undang-undang ini gagal menjadi undang-undang. Atau rapat pembahasan RAPBN 2014 dan pembahasan RUU Keuangan yang tidak dihadiri 263 orang. Bahkan ada 291 anggota yang tidak hadir saat DPR membacakan laporan kinerjanya sendiri. Konon lagi, ketika membahas masalah-masalah yang jauh dari Jakarta, seperti otonomi Papua, Aceh, konflik lahan, atau perlindungan tenaga kerja Indonesia. Tidak hadir itu tidak ada hukuman pidananya, tidak ada sanksinya gitu ya. Hanya adalah terkait dengan etika gitu. Nah, di dalam kode etik yang dibuat oleh DPR, kalau seseorang tidak hadir kalau nggak salah 6 kali berturut-turut ya di dalam paripurna atau di dalam sidang-sidang alat kelengkapan dewan, itu mereka kemudian bisa diberikan sanksi oleh BK gitu ya, Badan Kehormatan, bahkan bisa diberhentikan ini kan seperti itu. Nah, tetapi kan ya namanya seperti itu kan, orang setelah 5 kali bolos ya berikutnya masuk kan udah nggak kena kan. Nah, makanya di titik ini sebetulnya karena ini kaitannya etika gitu ya, itu yang paling efektif itu adalah nurani mereka, nurani para anggota dewan ya. Dan tentu saja yang juga penting selain nurani adalah sorotan masyarakat ya. Karena itu menurut saya media ya itu silahkan aja diekspos saja supaya mereka yang memang punya tingkat kehadiran yang rendah itu mereka juga akhirnya terketuk hatinya karena ditekan oleh masyarakat gitu. Ini adalah contoh daftar fraksi dan jumlah anggota yang tingkat kehadirannya di bawah 50% sepanjang sidang paripurna tahun 2012. Guru Musni punya pekerjaan sampingan melayani bimbingan belajar. Itu dilakukan untuk menutupi honornya yang hanya Rp300.000 per bulan. Lalu apakah negara juga mengabaikan honor anggota DPR? Komponen pertama yang diterima setiap anggota DPR adalah gaji pokok sebesar Rp15.500.000. Lalu ada aneka tunjangan, mulai listrik, tunjangan aspirasi, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, dan tunjangan pengawasan
yang bila dijumlah dengan gaji pokok nilainya mencapai 45 juta rupiah per bulan. Ini belum termasuk gaji ke-13 atau tunjangan hari raya dan dana reses atau dana aspirasi dapil yang besarnya Rp31.500.000. Dan dalam 1 tahun terdapat 4 kali reses atau totalnya Rp118 juta. Bila guru Musni menganggap daftar ini sudah cukup, dia salah. Anggota Dewan masih punya sumber pendapatan lain, yakni dana insentif pembahasan rancangan undang-undang dan honor uji kelayakan dan kepatutan yang besarnya Rp5 juta setiap kegiatan. Ini masih ditambah dana kebijakan insentif legislatif sebesar Rp1 juta untuk setiap pembahasan rancangan undang-undang. Singkat kata, jika dijumlahkan, rata-rata anggota DPR menerima Rp1 miliar per tahun atau sekitar Rp83 juta per bulan. Pramono Anung sedang cuti untuk berkampanye di dapilnya di Jawa Timur ketika menanggapi ihwal pendapatan anggota DPR. Gaji DPR itu dipotong untuk iuran partai, kemudian dipotong untuk ke konstituen. Seorang anggota DPR ini kurang lebih lah 18 sampai dengan 20 juta. Sementara dia harus setiap bulan juga harus kembali ke konstituennya. Mengenai ini cukup tidak cukup menurut saya relatif. Menurut Independent Parliamentary Standard Authority (IPSA) dan International Monetary Fund (IMF), besarnya pendapatan anggota DPR di Indonesia setara dengan 18 kali lipat dari rata-rata pendapatan per kapita penduduknya. Dibandingkan dengan pendapatan rakyatnya, gaji anggota DPR di Indonesia berada di posisi 4 besar dunia. Posisi ini bahkan mengalahkan banyak negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Jerman. Yohanes Atawuwur adalah buruh pabrik kabel listrik di Tangerang, Banten. Gajinya masih di bawah kebutuhan hidup layak, besarnya Rp2.400.000 per bulan. Itu pun langsung dipotong jika sehari saja ia tak masuk kerja. Kita nih masuk, si karyawannya masuk dalam 1 bulan, dia ada alpanya beberapa kali. Nah itu biasanya dapat surat peringatan, SP1. SP1 itu berlakunya 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan itu, misalkan dia ada sama kelakuannya, absennya nggak bagus juga, dia dapat SP2. Kalau nggak langsung SP3 biasanya tuh. Terakhir sih biasanya dikeluarin. Bukan seharusnya sudah ada ya di Indonesia itu, di Republik Indonesia, mekanisme pengawasan untuk masalah teknis seperti ini. Buat apa jauh-jauh Pak datang sini, bawa istri pula, capek-capek, buang energi, apalagi buang rakyat gitu kan. Tidak semua RUU itu harus diawali dengan studi banding. Sebagai seorang pekerja rumah tangga seperti Andriansyah, hari libur bagi orang lain tak serta-merta libur baginya. Kadang-kadang kalau untuk mau libur gitu kan agak susah juga kan kalau bentrok sama yang punya rumah, acaranya mau kemana gitu kan. Tetapi kita itu pas harus kitanya libur gitu kan. Berlin, ibu kota Jerman. Ongkos pesawat ke sini sekitar 13 juta rupiah per orang pulang pergi, bila naik kelas ekonomi. 23 April 2012, rombongan anggota Komisi 1 DPR tiba di Airport Tegel, Berlin. Yang mengambil gambar adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI, organisasi pelajar Indonesia di luar negeri, di mana Bung Hatta dan Bung Sahrir pernah menjadi anggotanya. Dalam jamuan makan di Kedutaan Besar Indonesia,
para mahasiswa menyampaikan protes terhadap acara kunjungan atas nama studi banding ini. Dan yang terhormat Bapak Yoris Taweyai. Namun bagi Komisi 1 DPR, kunjungan di Berlin tahun 2012 ini dalam rangka menilai boros tidaknya kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Lalu kami juga melihat kedatangan anggota Dewan ini selalu berjamaah atau berbondong-bondong. Malah dibawa juga istrinya, di mana kami melihat tidak ada efektivitasannya, tidak ada urgensinya, dan tidak sesuai dengan manajemen kenegaraan yang harusnya di Republik Indonesia itu harusnya sudah maju dan modern. Mengapa budaya ini dilestarikan? Selama 2010 hingga 2013, ada 51 kali kunjungan studi banding yang dilakukan anggota DPR. Bila kita buka peta dunia, perjalanan-perjalanan itu akan tergambar seperti ini. Bukan seharusnya sudah ada ya di Indonesia itu, di Republik Indonesia, mekanisme pengawasan untuk masalah teknis seperti ini. Buat apa jauh-jauh Pak datang sini, bawa istri pula, capek-capek, buang energi, apalagi buang-buang rakyat gitu kan. Indonesia Budget Center mencatat tren angka studi banding yang selalu naik dari tahun ke tahun. Mulai hampir 70 miliar rupiah di tahun 2009, lalu meningkat menjadi 162 miliar rupiah setahun kemudian. Sedikit turun di tahun 2011 dan 2012 sebelum akhirnya mencapai 248 miliar rupiah yang dianggarkan tahun 2013. Studi banding itu tidak begitu efektif dilakukan dengan datang berombongan. Cukup ada perwakilan salah satu wakil dari pansus atau komisi atau alat kelengkapan yang bersangkutan ditambah dengan tenaga ahli misalnya. Ya seolah-olah studi banding ini menjadi semacam ya ajang untuk wisata gitu. Saya termasuk yang pernah mengusulkan bahwa ya tidak semua RUU itu harus diawali dengan studi banding gitu. Jadi kita harus bisa menerapkan satu persyaratan yang lebih ketat. Boleh saja mungkin RUU tertentu tidak perlu studi banding gitu ya. Ya teman-teman anggota dewan ini menurut saya juga harus bangkitlah kesadaran etisnya bahwa mereka pergi ke sana tadi tujuannya mulia luar biasa, maka lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ya ternyata justru lebih banyak kepergok belanja dan sebagainya gitu. Sekretariat Jenderal DPR sebagai mesin birokrasi di parlemen menolak diwawancarai. Setidaknya ada 8 undang-undang yang belum jadi meski DPR sudah studi banding ke luar negeri. Jadi ya tidak ada hubungannya lah antara studi banding dengan selesainya sebuah undang-undang. Sehingga ketika anggaran itu dialokasikan, maka yang ada adalah bagaimana menghabiskan. Anggaran studi banding ke luar negeri adalah bagian dari total belanja DPR yang dibiayai APBN. Tahun ini misalnya, DPR dan Sekretariat Jenderal memiliki anggaran hingga 4,1 triliun rupiah, sedikit turun dibanding tahun lalu. Bagaimana kita melihat bahwa fenomena gaji DPR, fasilitas itu dikaitkan dengan kinerja mereka.
Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh rahmat. Jika dibandingkan dengan total APBN yang 1.800 triliun, sesungguhnya anggaran DPR tak sampai 1% saja. Tapi memang bukan itu yang dipersoalkan. Bagi warga negara seperti Roy Salam, yang dipersoalkan adalah kesesuaian antara anggaran dan output yang dihasilkan. Anggaran yang dialokasikan atau bertambah setiap tahun dari program-program dan kegiatan yang diusulkan, itu benar-benar punya hasil yang bisa diukur oleh publik. Bahkan kita kan berharap sebetulnya yang sudah masuk prolegnas ini, apalagi yang sudah masuk dalam pembahasan, itu sebaiknya dituntaskan gitu ya. Karena kalau sudah masuk pembahasan kan berarti memang juga dia sudah menggunakan anggaran kan. Nah, itu harusnya dituntaskan gitu. Di pimpinan koordinator anggaran yang langsung komunikasi ke Banggar besarnya siapa? Itu Angelina Sonda, Wayan Koster, Kahar. Ditetapkan menjadi tersangka tiba-tiba, divonis 14 tahun menjadi kelinci percobaan, sekarang divonis 6 tahun, itu juga bagi saya tidak menjadi soal. Selasa, 22 Februari 2011. Sidang paripurna DPR kali ini terisi penuh. Hak konstitusional anggota Dewan telah digunakan dalam pengusulan angket perpajakan, pembentukan pansus angket perpajakan. Hari ini 530 anggota DPR hadir, alias hanya 30 orang yang tak datang. Di paripurna biasa, jumlah yang kosong rata-rata di atas 200-an kursi. Tapi hari ini, mereka akan memutuskan hak angket mafia pajak, menyusul kasus Gayus Tambunan. Praktik mafia pajak disinyalir merugikan negara hingga 3 triliun rupiah karena target penerimaan pajak yang tak tercapai. Saya juga sama seperti rekan-rekan sebelumnya yang mempertanyakan masalah ini. Ada kesan seolah-olah pimpinan memperlambat, bahkan ingin membendung hak angket perpajakan yang digagas oleh ratusan anggota DPR. Terima kasih, saya persilakan yang tengah. Baik, pimpinan mendapat pimpinan. Setelah bersidang 9 jam dan menemui jalan buntu, mereka akhirnya memilih voting. Inilah daftar partai yang menolak dan menerima hak angket mafia pajak. Dua anggota, yakni Lili Wahid dan Effendi Khoiri, membelot dari sikap fraksinya dan memilih bergabung dengan kelompok pendorong hak angket. Mentalnya hak angket mafia pajak seperti mengafirmasi indeks korupsi birokrasi yang dilansir KPK, bahwa DPR adalah lembaga paling korup sejak 2009. Selama periode itu, silih berganti anggota DPR tersandung kasus korupsi. Yang paling menyita perhatian adalah kasus Muhammad Nazarudin.
Bendahara umum partai ini awalnya terlibat dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Nazarudin divonis 4 tahun 10 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor dan diperberat oleh MA menjadi 7 tahun. 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Siapa saja yang terlibat di proyek Hambalang yang aktif, yang terlibat mungkin terima uang banyak, tapi yang aktif itu contohnya ditanya siapa yang aktif di Kemenpora. Di Kemenpora itu yang aktif, yang benar-benar mengatur semuanya adalah Pak Wafid. Yang bawahnya itu hanyalah menerima perintah dari Pak Wafid. Terus ditanya siapa yang aktif di DPR. Di DPR itu yang aktif ada beberapa orang. Yang aktif ada Mas Anas sebagai pengendali penuh. Terus saya sebagai pelaksana. Di Komisi 10-nya, di pimpinan itu yang aktif betul, yang mengendalikan, yang selalu mendilkan berapa persentasenya, itu Ruli Azwar, Mahyu Eri Ahmadi. Di pimpinan koordinator anggaran yang langsung komunikasi ke Banggar Besarnya, siapa? Itu Angelina Sonda, Wayan Koster, Kahar. Kasus Nazarudin berkembang menjadi drama multibabak karena menyeret sejumlah anggota dewan lainnya, seperti Angelina Sonda yang akhirnya divonis MA 12 tahun penjara dan membayar utang pengganti nyaris 40 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Angelina Patricia Pinkan Sonda berupa pidana penjara selama 12 tahun. Kasus lainnya adalah Lutfi Hasan Ishak yang saat itu adalah presiden partai. Lutfi terlibat kasus korupsi dan suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Sidang Tipikor akhirnya memvonis Lutfi 16 tahun penjara. Khawatir vonisnya diperberat, Lutfi tidak mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Anggota Badan Anggaran DPR, WAOD Nur Hayati, ditangkap KPK karena diduga menerima hadiah terkait pengalokasian anggaran percepatan pembangunan infrastruktur daerah senilai 40 miliar rupiah. WAOD akhirnya divonis 6 tahun penjara. Bahwa saya tawakal ala Allah, saya telah menyiapkan diri untuk hal yang terburuk karena saya sudah terbiasa dengan hal-hal yang buruk. Jadi bagi saya ditetapkan menjadi tersangka tiba-tiba, divonis 14 tahun menjadi kelinci percobaan, sekarang divonis 6 tahun, itu juga bagi saya tidak menjadi soal. Karena dari awal saya sadar benar terlalu kecil saya untuk mendapat keadilan. Kasus korupsi anggota DPR yang juga mendapat sorotan melibatkan Zulkarnain Jabar. Politikus dari partai lama ini dituding terlibat kasus korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama. Modusnya dengan memberi dukungan agar anaknya sendiri dimenangkan dalam tender pengadaan Al-Quran. Zulkarnain akhirnya divonis 15 tahun penjara. Masih dari partai yang sama, anggota Komisi 2 DPR, Khairun Nisa, ditangkap KPK saat mengantar seorang pengusaha yang akan menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mukhtar. Kasus termutakhir adalah kasus suap SKK Bigas dengan terdakwa Rudi Rubiandini. Sejauh ini belum ada anggota dewan yang terseret. Namun dalam sidang, Rudi menyebut sejumlah nama politikus DPR seperti Sultan Batugana dan Tri Yulianto dari partai pemerintah dan koalisinya. Wakil Ketua KPK Busro Mukodas melansir data, antara tahun 2004 hingga 2011, kerugian negara akibat korupsi mencapai 39 triliun rupiah. Tentu tak semua melibatkan anggota parlemen. Namun Indonesia Corruption Watch mencatat tren korupsi anggota DPR terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini tidak lepas dari satu sistem dan sistem politik dan kultur politik kita yang juga turut menyuburkan
pola-pola praktek korupsi parlemen yang terjadi. Misal, bagaimana sistem pemilu yang memang ketika membangun keterpilihan, misal mereka melakukan cara-cara yang memang menghalalkan segala cara. Amin Jalalain menekuni lahan pertaniannya di Cikamurang, Indramayu, Jawa Barat. Dia adalah bagian dari barisan warga negara yang akan bersaksi bagaimana produk-produk legislasi mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.